ini saya perlu sampaikan juga prestasi beliau. Juara harapan 1 Cak dan Ning Surabaya. Kalau di Jakarta tuh berarti Abang None ya. Kalau di Surabaya Cak Ning ya. Kemudian 2006 juara 1 short drama English competition SMP tingkat Surabaya. Kemudian juara 3 Festival Ramadan di SMP tingkat Sidoarjo. Kemudian juara 1 short drama English competition juga di Surabaya tahun 2007. Juara 2 teater Dignas SMP tingkat Jawa Timur. Juara harapan 1 nasyid Islami tingkat Surabaya. Oh, beliau juara 1 nasyid Islami, berarti suara beliau bagus juga nih. Nanti boleh kita coba juga nih ya nasyidnya. Kemudian 2009 juara 1 Business Plan Syariah Competition tingkat Surabaya. Kemudian juara 2 Business Plan UWK. UWK saya nggak tahu nih. Tingkat Surabaya. Kemudian juara 3 Prasetya Mulia Business Competition tingkat nasional. Oh, Prasetya Mulia yang di Jakarta itu ya. Kemudian juara 1 Sumo Robot Competition. Oh, Sumo Robot tuh robot sumo ya. Juara 1. Kemudian finalis Cak Daning Surabaya tahun 2012. Selain aktif di dunia entertainment ya, sebagai aktor, aktris. Kemudian di sini yang paling menarik dari kita adalah beliau ini menjadi aktor beberapa judul film ini yang yang membawa pesan moral, kemudian film-film yang religius lah gitu, yang menarik Mas Hamas untuk memerankan film-film yang berbasisnya religius. Itu apa yang menarik buat Mas Hamas? Wah, saya pengen main ini nih, saya mau nih, saya terima nih job ini nih, kayaknya ada pesan religius di dalamnya itu. Yang menarik buat Mas Hamas apa gitu? Ya, jadi film-film yang saya bintangi itu adalah film religi yang dimana di dalamnya nilai-nilai Islam benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sana yang namanya aktor dan aktris yang bukan muhrim itu tidak ada adegan bersentuhan, adegan non mahram itu nggak ada. Jadi kesehariannya mereka benar-benar insya Allah orang-orang yang soleh gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Oh gitu ya. Sama seperti film-film yang terdahulu itu ya. Ketika cinta bertasbih ya. Yeah. Jadi dia kalau ketemu pasangan langsung megang tasbih. Ya. Karena ketika cinta bertasbih, kalau nggak lagi bertasbih dia nggak cinta. Jadi cintanya ketika bertasbih doang. Ya. Jadi kalau ninggalin tasbih dia nggak cinta lagi. Karena ketika cinta bertasbih. Nggak tahu judul yang benar apa gitu. Nah, kegiatan selain di dunia entertainment, kemudian usaha. Di sini juga tadi kita dengar Mas Hamas juga hafal 5 juz. Untuk hafal 5 juz itu kan nggak makan waktu yang singkat gitu kan. 5 juz itu harus makan waktu yang lama gitu kan. Dari mulai umur berapa Mas Hamas bisa menghafal Al-Quran sampai 5 juz gitu. Dari umur berapa tuh? Sampai 5 juz masih bisa menghafal Al-Quran. Dari kecil Mas. Dari kecil ya? Karena memang basic di keluarga yang religius gitu. Iya. Saya boleh cerita sedikit? Boleh, silakan. Mungkin saya sapa dulu kali ya. Oh, boleh, teman-teman deh, sama Percik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Yang terhormat teman-teman panitia yang sudah mengundang saya ke sini, dan yang saya cintai dan saya sayangi, adik-adik semua, teman-teman SMA Percik, apa kabar hari ini? Kok lemes? Lagi, saya tanya lagi ya, apa kabar hari ini? Kayaknya cuma bagian depan deh, yang sebelah sana kurang semangat nih, belum makan ya? Saya tanya lagi ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi khas begitu Mas. Ikhwannya lemes ya Mas? Ikhwan biasa, dia belum makan. Udah makan belum? belum makan. Masya Allah. Dia ngakunya belum makan terus. Padahal 2 piring biasa lah. Belum 2 kali. Belum mindo kalau kata orang Betawi juga ya. Jadi Mas, kalau boleh cerita. Boleh. Saya lahir dari ibu seorang aktivis dakwah. Yang dari kecil Umi itu sering mengaji dan sering memperdengarkan murotalnya Syekh Sudes ketika saya dalam kandungan. Oh gitu.
Dan ketika saya lahir umur 5 bulan, saya ditunjukkan oleh huruf hijaiyah pertama kali. Menginjak usia 3 tahun, Ya. alhamdulillah saya hafal juz amma, juz 30. Juz Ya. 30. Saya setiap hari setoran sama Umi, tiap malam 1 ayat. Akhirnya kelas 2 SD, saya hafal 3 juz. 2 SD 3 juz. Ya, saya nggak pernah ikut, adik-adik perlu tahu, saya nggak pernah ikut yang namanya TPA, sama sekali nggak pernah ikut. Jadi benar-benar murni setiap harinya hanya setoran sama Umi. Itu gitu. metode menghafalnya kiroah Quran atau metode listening Mungkin lebih atau ke- di-combine? Mas. Jadi Combine. satu hari itu dikasih target sama Umi harus 1 ayat gitu. Oh, gitu. Nanti malam store ya gitu. Jadi walaupun setiap hari keluar main sama anak-anak yang lainnya, tapi tetap harus ingat punya target yang harus dikejar tiap malam. Ketika itu sudah tinggal di Surabaya. Itu waktu itu di Surabaya. Surabaya. Dan menginjak kelas 6 SD saya hafal 5 juz. 6 SD 5 juz. Dan ketika SMP sampai SMA itu 10 juz. Oh gitu. Nah, seperti Berarti itu. salah tadi cuma 5 juz ya? Enggak benar. Berarti- Tapi waktu SMA karena kesibukannya Umi, saya jadi mulai jarang menghafal. Gitu. Jarang. Oh. Akhirnya sampai sekarang 10 juz itu masih ada, cuman lupa ingat. Iya, karena memang hafalan tuh kalau nggak di murojaah hilang lagi kan hafalan kita. Jadi yang benar-benar sekarang ini benar-benar ingat itu 5 juz aja. Oh, alhamdulillah. Jadi peran orang tua ya, peran orang tua juga ketika kita masih kecil memang peran orang tua untuk menjadikan anaknya penghafal Al-Quran. Tapi kalau sudah dewasa agak susah orang tua juga mengontrolnya. Ya, mau nggak mau memang harus keluar dari diri sendiri untuk menghafal Al-Quran. Iya. Kemudian karena memang Mas Hamas ini kan dari kecil Al-Quran sudah bahasa kita di dalam hatinya lah gitu ya, sudah mengenal Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kelas 2 SD sudah hafal Al-Quran, kemudian SMP bisa hafal 10 juz. Kemudian karena nggak di murojaah biasa lah, itu biasa juga memang agak hilang hafalan kita kalau nggak diulang-ulang di murojaah. Nah, arti Al-Quran, saya mau nanya arti Al-Quran deh, karena memang kalau kita membahas Al-Quran panjang lebar. Ya, kalau membahas Al-Quran dari mulai ulumul Quran itu ada masalah tentang kiroah Quran, kemudian kodifikasi Al-Quran ya kan, ada ijazul Quran, ada tamsil dalam Al-Quran, amsalul Quran, ada metode tahlil, macam-macam tuh ya dari Al-Quran. Kalau menurut Mas Hamas nih, saya mau tanya, arti Al-Quran seberapa pentingnya buat hidup Mas Hamas? Karena dunianya nih, dunia entertainment agak susah nih. Satu sisi mau mempertahankan hafalan, satu sisi dunia entertainment yang begitu banyak godaannya gitu loh. Peran Al-Quran dalam hidup Mas Hamas gimana nih? Ya, Al-Quran di sini buat saya benar-benar satu pedoman hidup atau satu penuntun ya di sini, dan satu-satunya yang bisa membuat hati saya tenang ketika saya syuting, ketika saya karantina dan segala macam. Jadi kan kalau misalnya cerita lagi, Silakan. Emang itu yang ditunggu ya. Silakan. Jadi kalau di dunia film itu kan, apalagi yang film ketika Mas Gaga pergi itu kan ada 30 orang cameo yang notabene mereka bukan seseorang yang apa ya, Islami gitu ya, tapi mereka benar-benar dari dunia artis gitu kan. Nah, katakanlah ketika saya, dan itu benar-benar apa ya, godaan yang luar biasa buat saya gitu loh. Tersentuh gitu ya. Enggak, jadi alhamdulillah saya masih menjaga Mas, saya masih menjaga. Jadi ketika saya ngajak mereka, misalkan mereka ngajak kenalan nih ya, ketemu pertama kali sama yang cewek nih. Saya kan gini. Mereka pertamanya kayak merendahkan gitu. Apaan sih? Gitu. Saya tahu ini dalam benaknya pasti gini nih. Tapi lama kelamaan Terbiasa. mereka mengerti Ya. Mereka menerima itu. Atau katakanlah ketika saya sedang di ruang make up ya, gitu. Itu di ruang make up Mas, Masya Allah, yang namanya godaan tuh luar biasa. Iya. Misalkan saya lagi duduk di ruang make up ya, ada cewek masuk artis nih ya. Iya. Halo, apa kabar? Dan Cipika-cipiki. enggak, bajunya mereka itu kayaknya kekecilan semua ya. Kecilan ya. Pendek banget itu. Saya kalau ngeliat mereka, Assalamualaikum, halo. Tapi bajunya kekecilan, tapi mereka tetap salam. Mereka fine aja ya, seneng gitu. Terus ada lagi yang datang, Assalamualaikum semuanya gitu, kekecilan lagi, ya Allah, astagfirullah. Itu teman-teman udah ngerti semua Mas, teman-teman saya maksudnya. Iya. Mas udah deh, keluar aja deh dari situ Mas, keluar aja, jangan di sini gitu. Tapi emang
Al-Quran itu satu-satunya yang membuat hati saya tenang di situ. Dan itu benteng paling utama ya. Yang paling utama, Mas. Benteng paling utama. Jadi Mas Hamas ketika dia di ruang make up ada orang masuk, artis perempuan. Kata Mas Hamas, naudzubillah. Kata temannya, alhamdulillah. Memang basicnya Mas Hamas ya memang religius, jadi bisa membentengi, apalagi Quran ketika itu sudah dibacanya, sudah mengerti, sudah hafal Quran, itu benteng utama Al-Quran. Ya gitu ya. Tapi memang orang yang nggak ngaji, nggak menggali ilmu, dia anggap itu hal-hal yang lumrah. Ya, membuka aurat, hal yang lumrah. Kemudian apa ya? Sekarang tuh ini biasanya kalau di dunia entertainment cipika-cipiki itu hal yang biasa. Biasa banget. Yang biasa ya. Padahal jangankan cipika-cipiki Ustaz ya. Mas ya. Salaman aja, bersentuhan aja ya, nggak boleh gitu kan. Apalagi cipika-cipiki. Nah, itu benteng yang paling utama adalah Al-Qur'an. Saya mau tanya juga, ada nggak kisah dari Mas Hamas tentang Al-Quran, atau ada satu peristiwa gitu ya, ada satu peristiwa kejadian, ceritalah dari Mas Hamas tentang keajaiban Al-Quran, orang ya dalam diri Mas Hamas sendiri, misalnya ketika dulu masih kecil sedang mengaji Al-Quran, apa dari cerita yang bisa diambil, ada nggak cerita dari Mas Hamas tentang keajaiban Al-Quran, tentang apa dari Al-Quran? Kalau keajaiban Al-Quran yang saya jumpai dalam hidup saya banyak banget ya Mas. Ada beberapa kali lah peristiwa banyak. Jadi dulu saya pernah kecelakaan, nabrak trotoar dengan kecepatan kira-kira 60 atau 80 gitu. Sebelum saya nyetir, saya sempat baca Al-Quran. Itu malam-malam, saya ngantuk kan. Saya baca Al-Quran. Dan ketika malam saya ngantuk, emang saya nyetirnya sambil tidur ya. Sambil tidur, nyetirnya udah kayak gini. Ketika saya nabrak trotoar tuh dengan kecepatan tinggi, alhamdulillah saya masih hidup Mas waktu itu, tanpa terluka sedikit pun. Motor mobilnya hancur. Mobil hancur penyok di Surabaya. Di Surabaya itu. Bukan yang Lamborghini itu bukan. Bukan. Kalau mereka mobilnya Lamborghini. Kalau saya Lamborghini gitu. Beda mobil doang. Sama seperti kisah ini, kisah Ustaz Muammar ZA. Beliau itu Qori itu, Muammar ZA, Qori internasional. Beliau punya kisah juga tuh. Beliau kan hafiz juga. Ketika dia berkendara itu mobil hancur semua. Tapi dia masih hidup dan dia nggak terluka sama sekali. Itu di mana itu Mas? Ketika itu tahun berapa gitu, beliau cerita, beliau kan pengajar juga di kuliah saya. Beliau cerita ketika kendaraannya hancur semua, itu beliaunya nggak apa-apa, nggak terluka sedikit pun. Karena memang beliau Qori internasional, kemudian penghafal Al-Quran. Memang kemuliaan orang menghafal Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran seperti itu. Jadi film Ketika Mas Gagah Pergi insya Allah akan tayang Januari bareng sama Tausiah Cinta ya nanti. Oh barengan ya? Jadi dua film berbarengan? Berbareng sepertinya Mas, seperti itu. Jadi nanti teman-teman harus lihat film ini, adik-adik semua, oke? Karena ini film, semua genre ada di film ini. Jadi mulai keluarga, persahabatan, cinta, ada sedikit-sedikit. Nanti ada actionnya juga, semuanya ada di film ini. Dan film ini di dalamnya nilai-nilai kemanusiaan dan nilai sosial sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi harus lihat. Nggak bisa diceritain sedikit ya? Kalau diceritain nanti nggak ada yang nonton di bioskop. Baik, yang menonton nanti dikoordinir ya sama Mbak itu ya. Dikoordinir. Mungkin inti ceritanya. Iya. Jadi inti ceritanya Mas Gagah ini sama adeknya itu dia sangat dekat sekali ya. Sangat dekat sekali. Mereka kemana-mana bareng, hangout bareng, keluar bareng, nonton bareng dan segala macam. Tapi suatu ketika Mas Gagah ini pergi ke Ternate dan bertemu dengan Kiai Gufron. Sepulang dari Ternate, Mas Gagah berubah 180 derajat. Yang semula cara berpakaiannya gaul, sekarang pakaiannya pendek-pendek, celananya di atas mata kaki, kemudian dia janggutan juga, dan itu yang membuat adiknya nggak terima, nggak suka gitu. Tapi di sini gimana caranya Mas Gagah mengajarkan Islam kepada adiknya, bahwa kepada kita ya, bahwa Islam itu cinta, Islam itu indah.
Nah nanti bisa nggak Gita ini tersadar kembali ke jalannya? Saksikan hanya di film ketika Mas Gagah pergi. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan buat Mas Hamas. Tadi saya manggil Mas Gagah terus karena di film itu perannya sebagai Mas Gagah. Mas Gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Tuhan. Inabah menjaga konsistensi taubat. Kenapa ada orang tobat kumat lagi, tobat lagi, kumat lagi, tobat lagi, kumat lagi? Karena tobatnya tidak dilanjutkan dengan inabah, tidak dibarengi dengan inabah. Inabah adalah hati yang selalu kembali karena menikmati indahnya cinta saat berzikir menyebut namanya. Hati yang merasakan suasana keindahan saat berada di sisi Tuhan. Itu inabah. Ada dua jalan kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: taubat dan inabah. Taubat, kembali kepada Allah setelah bermaksiat. Allah suka kepada orang bertobat melebihi orang yang kehilangan sesuatu yang dicintainya lalu didapatinya kembali tanpa usaha. Tapi tanpa inabah kemungkinan kumat lagi. Ya, inabah menjaga konsistensi tobat. Karena tobat terpelihara dengan selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu. Kenapa inabah sering tidak terjadi? Ya, karena di dalam hati masih ada Tuhan persepsi, masih ada yang lebih dicintai ketimbang Allah, masih ada yang lebih ditakuti melebihi Allah, masih ada yang diharapkan melebihi Allah, masih ada yang dipasrahkan bersama Allah di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang maha mengetahui hakikat sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti. Harusnya hak orang lain diantarkan dengan cinta ke rumahnya, merasakan detak nafasnya. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah atau zakat itu sebetulnya adalah membenarkan, membuktikan salat dan keimanan kita untuk memberikan harta yang sesungguhnya titipan Allah Azza wa Jal. Kepemilikan tidak serta-merta membuat kita boleh melakukan apa saja tanpa mengindahkan hak dan kepentingan orang lain. Zakat hanya bisa mengentaskan kemiskinan jika yang diberikan adalah sesuatu yang dicintai dengan penuh cinta. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih mengetahui hakikat sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama nih.
nih Mas nih. Pertanyaan Ini pertama, ya? iya. Dari Itu cara menjaga hafalan Al-Qur'an tuh walaupun sekarang masih menyisa 5 juz lah begitu, alhamdulillah. Itu gimana cara menyimpan hafalannya? Sedangkan waktunya nih sempit sekali gitu untuk bisa menjaga hafalan Al-Qur'an. Silakan Mas. Sebenarnya ya, kalau menghafal Al-Quran itu yang paling susah menjaganya ya, menjaganya, bukan ketika menghafalnya. Jadi umi saya pernah berpesan, dimanapun dan kapanpun berada, selalu ingat Al-Quran. Jadi buat ukhti dini, dimanapun itu sempatkan waktu untuk murojaah, untuk menambah hafalan. Kalau misalnya saya kalau lagi break gitu, saya sempatkan untuk menghafal, murojaah sama teman-teman di sana, sama teman-teman syuting, murojaah dong gitu. Atau ketika di tengah-tengah lagi nggak ada syuting, itu saya sempatkan untuk murojaah hafalan gitu. Dan saya selalu berdoa, Allahumma alzimni hifdzal kitabika. Ya Allah, perkuatkanlah azamku untuk menghafal ayat-ayatmu. Itu yang selalu saya doakan setiap hari. Allahumma alzimni hifdzal kitabika. Allahumma alzimni hifdzal kitabika. Insyaallah nanti ke depannya itu lebih gampang Mas buat menghafal Al-Quran. Alzimni hifdzal kitabika. Ya Allah, perkuatkanlah azamku untuk menghafal ayat-ayatmu. Iya. Bisa doanya? Allahumma alzimni hifdzal kitabika. Ya, itu doanya. Alhamdulillah itu dapat pelajaran satu doa untuk bisa menjaga hafalan Al-Qur'an ya. Iya, betul. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mustafa ya? Dari Mustafa. Dari Win Syahid ya, Win Ciputat. Pertanyaannya itu bagaimana bisa berinteraksi dengan sama muslim dan muslimah, sedangkan terkadang kalau kita menjalankan syariatnya malah justru kita dikata-katain so islami lo gitu ya, nggak asik lo gitu ya, apalagi anak muda ya, apalagi anak UIN ya. Iya, anak UIN gitu, memang anak UIN. Makanya saya dulu kuliah di UIN. Gitu juga orangnya ya. Macam-macam anak UIN ya, anak UIN kayak saya begini aja. Hancur. Enggak, anak UIN bagus, yang melenceng ada juga gitu. Gimana cara berinteraksi dengan sesama muslim atau muslimah yang tidak mahram, sedangkan kita nih selalu mendapat ejekan tadi biasanya, nggak asik lo so islami lo gimana, biasanya dia kalangan anak muda nih Mas, gimana? Ya itu jadi sama seperti saya ketika diajak sama teman-teman artis buat salaman terus nggak mau. Mereka pertamanya emang merendahkan gitu, buat ngapain sih, emang salaman aja bikin nafsu gitu. Tapi itu cuman pertamanya aja. Nanti kalau kedepannya kita tetap menjaga prinsip kita, jangan cuman ketika ada acara ini aja nggak mau salaman, tapi nanti di luar pelukan gitu. Itu nggak sebanding. Di depan kamera di depan kamera gini. Jadi harus menjaga, benar-benar menjaga. Kalau misalnya punya prinsip nggak akan salaman, terus pertahankan. Tidak akan bersentuhan dengan yang non mahram ya. Itu memang udah azam juga ya. Wah, saya nggak bakalan menodai diri saya nih begitu ya. Karena semua itu kan juga berproses ya Mas. Iya. Nggak ada yang langsung ujuk-ujuk menerima gitu. Tapi kalau kita imbangi dengan keseharian kita yang baik sehari-hari, iya. di depannya mereka pasti mengerti gitu loh. Oh iya, jadi gini toh. Emang pasti ada maksudnya gitu buat menjaga gitu. Dan itu proses ya, tadi kata Mas ya. Lama-kelamaan lawan bermain kita, teman bermain kita juga akan mengerti. Oh kayak gini. Ketika dapat cemoohan gimana kita menjawabnya? Lu gimana jawabnya? Lu mah so islami lu, lu nggak asik lu. Gimana tuh jawaban kita? Kita menjawabnya gimana tuh? Apa dijawab dengan ucapan atau cukup dengan perbuatan saja kita yang menjawabnya? Dengan perbuatan tadi, dengan mendiamkan begitu kan? Kalau saya digituin sih saya senyum aja Mas. Senyum ya? Karena tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah gitu. Gitu. Atau memang mendiamkan ya? Ya kan? Kalau ada pepatah Arab mengatakan idza nataqas safih fala tujibhu fa khairu min ijabati as-sukut. Jadi kalau ada orang yang mencemooh kita anggap bodoh, as-safih, fala tujibu, jangan dijawab dengan lisan, nggak usah jawab, diamin aja, cuekin.
Ya, fa khairul ijabah as-sukut. Diemnya kita itu udah jawaban terbaik tuh. Kita diemin aja itu udah jawaban terbaik tuh. Jadi kalau kita dicemooh teman kita so asik gitu ya, diemin aja. Nanti juga dia lama-lama akan paham, akan mengerti. Betul. Saya dulu kuliah di UIN juga, saya kuliah di UIN. Saya fakultas syariah. Fakultas syariah yang mengerti hukum, ya. Karena memang teman-teman kita kan macam-macam basicnya. Ada yang memang mereka basicnya ya fundamental, ada yang mereka memang ada yang lebih parah gitu ya, yang agak sekuler gitu. Mereka macam-macam di sana itu. Yang lurus banyak, yang enggak lurus lebih banyak begitu kan. Maka cara menjawabnya adalah biasanya kalau di kalangan begitu ya, kita jawab, teman kita sedikit, buat menolong kita siapa kecuali Allah gitu kan. Tapi pada hakikatnya dalam kehidupan yang real, nyata, nggak mungkin kita, wah ini gue bakalan diserbu nih, dia lebih banyak nih gitu kan. Maka khairul ijabah as-sukut, udah diemin aja deh. Nanti dia sendiri akan paham, akan sadar, oh ternyata yang begini ini nih yang saya cari kan gitu. Teman yang begini ini nih yang saya cari. Ternyata teman yang terbaik adalah mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW gitu kan. Nah, itu mah saya nambahan doang. Ini mah jangan didengerin, menurut saya mah nggak benar biasanya. Iya. Ya, Yang ketiga, ada yang menambahin silakan. Karena kan juga hidayah kan datangnya juga dari Allah. Betul. Kan? Betul. Jadi katakanlah kayak teman-teman di artis itu ada yang cowok pemain senior gitu. Iya. Bahkan teman juga gitu ya. Pertama gitu ngomongnya udah, bro cemen lu, ngapain sih sholat bro, itu beneran mas. Iya. Ngapain sih sholat, nanti malam ikut gua dugem ya gini. Pertamanya diem aja, tapi tiap hari terus saya ajak sholat mas gitu. Mas A, anggap aja namanya siapa gitu ya. Anggap aja sebut aja namanya Mawar. Mawar ya. Sholat yuk. Pertamanya emang nanti aja deh bro, lu duluan. Habis itu nitip doa gitu. Iya. Tapi lama-lama pelan-pelan gitu, karena tiap hari kan, karena istiqomah dan berkelanjutan gitu. Akhirnya suatu ketika waktu itu sholat maghrib ya. Saya nggak ngajak pun mereka menawarkan diri. Iya. Mas mau kemana mas? Sholat ya? Ikutan bro gua. Tiba-tiba gitu mereka dengan sendirinya. Iya. Itu disebut dakwah dengan keadaan tuh, dakwah bilhal. Jadi kita nggak usah ngomong, dia tersentuh sendiri. Betul kata Mas Hamas tadi, hidayah itu ya. Karena hidayah memang dari Allah ya. Bahkan pamanah Nabi saja ketika Nabi Muhammad ajak itu, kemudian Allah peringatkan kan, turun ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak sekali-kali bisa memberikan hidayah kepada engkau yang orang-orang yang kau cintai. Ya kan? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi akan tetapi Allah lah yang akan menurunkan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaupun pamannya sendiri itu Abu Thalib ya, diajak untuk masuk Islam, nggak bisa dapat hidayah dari Nabi, tapi datangnya dari Allah semua hidayah itu. Betul. Jadi cuma perantara aja Mas, ngajak, ternyata hidayah datangnya dari Allah. Sama kayak teman-teman, misalnya teman-teman yang ikhwan wajar ya, yang tidak wajar terkadang teman-teman akhwat susah sekali untuk mengajak orang berjilbab. Tapi didiemin aja, lama-lama mereka tertarik loh Mas. Betul. Kok temen udah mulai menutup auratnya ya? Lama-lama dia tertarik. Memang hidayah nggak bisa diprediksi, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Betul Mas. Yang ketiga Mas, pertanyaan yang ketiga tadi dari teman kita dari IMM dari Sumatera Utara ya, Sumatera Barat, IMM dari Sumatera Barat. Pertanyaannya tadi motivasi di dunia film ya. Motivasi dari awalnya basicnya ya keluarga religius, kemudian mengambil dunia entertainment nih. Motivasinya apa? Silakan. Ya, teman-teman ada yang tahu Ghazul Fikri nggak? Ya, perang pemikiran ya. Perang pemikiran. Ya. Jadi sekarang ini Yahudi yang di sana lagi menghancurkan Israel, yang membantai Israel Zionis, itu sekarang sedang meracuni anak-anak muda di Indonesia ini, meracuni kita dengan berbagai pemikirannya. Lewat apa aja? Salah satunya lewat film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda
dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Al-Quran adalah wahyu. Wahyu agar hidup tak dikendalikan hawa nafsu. Al-Wahyi artinya sekumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bercampur hawa nafsu. Menarik. Kenapa bukan kriteria pintar yang ditetapkan Tuhan untuk menyampaikan wahyu? Justru Muhammad sang ummi, orang jujur tetapi buta baca dan tulis, itu yang dipilih. Karena hatinya lurus. Orang yang jujur ini hatinya lurus. Qul innama undirukum bil wahyi. Katakan, sesungguhnya aku peringatkan kalian dengan wahyu. Orang pintar, orang kaya, dan penguasa kadang menyelipkan kepentingan hawa nafsu di balik penyampaian peringatannya. Pada Muhammad SAW, bebas intervensi wahyu. Yang orang butuhkan adalah dari wahyu agar bisa mengenal Tuhannya. Agar mampu meniti jalan lurus berjumpa dengan Tuhannya. Agar mengerti kendala-kendala yang menghalangi perjumpaan diri dengan Tuhannya. Itulah fungsi wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih mengetahui hakikat sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Idul Fitri. Kembali ke fitrah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ada dua tempat yang ramai orang kunjungi di hari raya Fitri itu. Pertama, tempat rekreasi. Kedua, kuburan. Ramai dikunjungi orang. Tidak salah berekreasi pada hari kegembiraan. Tidak keliru mengunjungi makam orang tua di hari kebahagiaan. Tapi esensi Idul Fitri kembali ke fitrah hendaknya dengan dua hal. Kembali kepada fitrah kemanusiaan. Dua, kembali untuk beragama lebih lurus lagi. Fitrah kemanusiaan kita pada hari raya Fitri itu harusnya dilakukan dengan silaturahim kepada yang masih hidup dan berkasih sayang dengan karib kerabat yang dekat maupun jauh. Berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang kurang beruntung di hari itu. Beragama dengan lurus, itu juga perlu. Silakan bergembira tanpa hura-hura. Silakan berbahagia, tapi jangan terlena, jangan tinggalkan sholat. Silakan berhias, tapi jangan pamer dan bangga diri. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang mengetahui hakikat sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Iktikaf untuk menikmati keakraban bersama Allah.
Ibrahim pernah marah kepada ayah dan kaumnya karena begitu tekun dan tidak keluar dari suasana menyembah berhala. Ya, setiap ruang akan menentukan bentuk. Dalam ruang kerja, maka bentuk cinta dunia dan penguasaan dunia pada si hamba itu yang terjadi. Tapi dalam ruang iktikaf di rumah Allah, bentuk cinta kepada Allah dan ridhonya yang kita peroleh. Allah lebih mengetahui hakikat sebuah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang tahu Ghazul Fikri nggak? Ya, perang pemikiran ya. Perang pemikiran. Jadi sekarang ini Yahudi yang di sana lagi menghancurkan Israel, yang membantai Israel Zionis, itu sekarang sedang meracuni anak-anak muda di Indonesia ini, meracuni kita dengan berbagai pemikirannya lewat apa aja? Salah satunya? Salah satunya lewat film. Tiap hari teman-teman pasti nonton TV kan? Ada nggak yang nggak nonton TV? Pasti kita nggak bisa lepas dari TV. Dan saya merasa lewat film lah, lewat seni peran lah, itu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang-orang, terutama masyarakat Indonesia. Jalan dakwahnya memang situ ya. Iya. Kalau teman-teman tahu yang namanya film itu sebenarnya, maafin ya, itu bentuk dari Yahudi bagaimana dia meracuni kita lewat jalan film itu tadi. Dan saya di sini, saya pengen jadi seperti umi saya, seorang aktivis, seorang pendakwah, tapi saya bingung harus jalan lewat mana. Iya. Kalau umi saya itu lewat politik, kemudian lewat usaha juga. Nah, dan saya merasa ketika saya melihat ada film Tausiah Cinta, ada film Ketika Mas Gak Pergi, ini adalah ladang saya untuk menyampaikan nilai syariat Allah. Dan paling kena dakwah lewat film ya. Dan paling kena adalah Lewat tayangan-tayangan itu ya, lewat tayangan-tayangan TV ya. Atau lewat entertainment lah, lewat jalur hiburan. Gitu ya. Jadi memang motivasinya benar-benar beliau pengen memenangi tentang ini ya, Ghazul Fikri itu ya, perang pemikiran. Cuma jalan beliau ini lewat entertainment, dunia entertainment. Karena memang entertainment ini lebih didominasi orang-orang yang non religius. betul. Bener. Maka dari itu ustaz-ustaz kita juga, guru kita bahkan, guru kita Ustaz Bakhtiar Nasir juga beliau mengambil jalur entertainment untuk dakwahnya karena itu lebih gampang untuk masuk ke berbagai lini. Ya, lebih gampang karena memang setiap hari ini ditonton apa sih? TV kan? Iya, nggak mungkin radio ini ditonton, radio didengerin ya kan? Setiap hari kan ini nonton TV. Kalau di TV tidak ada nilai dakwahnya, tidak ada nilai tuntunannya, menjadi pertanyaan juga buat orang-orang yang di TV atau buat ustaz-ustaz. Kok ustaz ini nggak pernah nongol di TV nih? Kita kalah perang nih di TV nih. Kok nggak ada dakwah di TV? Kita kalah perang nih di TV. Ya, TV ini sebenarnya ladang perang. Cuma perangnya bukan perang dengan mengangkat senjata ya gitu ya. Perang pemikiran gitu ya. Baik, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Atau mau sampaikan apa lagi Mas? Mas Hamas ada yang mau disampaikan? Silakan. Atau teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Silakan. Akhwat, teman-teman akhwat, teman-teman ikhwan. Teman-teman akhwat, teman-teman ikhwan. Ya? Atau masih malu-malu? Silakan. Ada yang mau bertanya? Teman-teman, biasanya teman-teman akhwat nih agak kritis biasanya nih teman-teman akhwat. Atau ikhwan, silakan. Iya, silakan. Boleh maju ke depan. Mic-nya di depan soalnya. Baik, boleh. Mumpung Mas Hamasnya masih di sini dan sedang sibuk promo filmnya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya April dari Bandung, sengaja kesini. Sebenarnya saya nggak akan bertanya, cuman ingin Dari Bandung. ya, cuman ingin dengerin Kak Hamas hafalan Quran aja sih sebenarnya.
langsung gitu. Ngaji maksudnya. Iya, jadi nggak akan bertanya, cuman ingin gitu Oh, mendengar iya. langsung ke Hamas. Pengen mendengar langsung Iya. Mas Hamas membaca Al-Quran atau hifzul Quran, menghafal Al-Quran. Iya. Karena memang beliau ini suaranya emas. Tadi saya katakan di sini beliau juara ajan se-Surabaya. Jadi beliau tuh kalau ajan se-Surabaya kedengeran. Beliau kalau ajan jadi itu ya. Ya itu aja. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak April dari Bandung. Mbak April ini dari namanya ketahuan, lahirnya bulan Juni. April ya. Jadi teman-teman mau dengar suaranya Mas Hamas nih. Entah terserah Mas Hamas deh mau hafal surah apa, terserah Mas Hamas, silahkan. Ya, sambil merojaah ya. Surat ini ada di film Ketika Mas Gagap Pergi nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal ardu wad'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, suara emasnya keluar ternyata. Dari tadi nggak dikeluarin, ternyata suara emas beliau keluar juga. Alhamdulillah. Surah Ar-Rahman saja. Ini kalau ini begini saya panggil Ustadz pantas nih berarti ya. Ya. Ustadz itu kan artinya guru, ya. Guru itu kan paling tidak sudah bisa memberikan motivasi kepada kita juga, gitu ya, memberikan pelajaran kepada kita juga. Masya Allah. Jadi surah itu nanti ada juga di film Betul. Mas Di Gagar. film Ketika Mas Gagap Pergi akan banyak lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Itu Mas Hamas sendiri yang ngaji. Iya, benar. Jadi nggak perlu additional itu ya. Nanti ada juga tokoh Yudi juga nanti dia ngaji di situ. Kemudian Izzah juga ada, Nadia. Bahkan nanti Gita juga akan mengaji di situ. Gita? Membaca Gita. Gita Gutawa. Oh.